No, Luke. Why? Halo kakak-kakak yang ganteng dan imut, yang gak ganteng bodoh. Wis terus lo. Selamat datang kembali di channel Kurang Waras. Di sini kalian akan menemukan pembawa acara yang Hari ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Better Watch Out. Film ini dikeluarkan pada tahun 2016. Mungkin kalau kalian nonton film ini, kalian bakal greget sama tokoh psikopat di film ini, sampai ingin berkata kasar. Gimana gak kesel coba? Di film ini menceritakan seorang tokoh anak kecil yang jadi psikopat gara-gara cintanya bertepuk sebelah tangan. Anjay. Oh iya, sebelum ke pembahasannya, jangan lupa like dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Dan selamat menonton. Di awal film kita akan diperlihatkan sebuah adegan yang bertema di hari Natal. Lalu adegan berpindah kepada gadis yang bernama Ashley. Di situ terlihat kalau Ashley sedang menyetir sambil menelpon ibunya. Di percakapan itu terdengar bahwa Ashley ini dimintai tolong untuk mengasuh seorang anak. Scene berpindah di sebuah rumah yang nampak dua orang anak, sebut saja Luke dan Garrett, yang tengah mengobrol. Di situ Luke curhat bahwa dia menyukai pengasuhnya yang berbeda umur dengannya 5 tahun. Dan itu adalah wanita tadi, yaitu Ashley. Singkat cerita, Ashley telah sampai dan bertemu dengan kedua orang tua Luke yang nampaknya akan menghadiri sebuah acara. Lalu sebelum pergi, ibu Luke memberitahu Ashley bahwa anaknya kadang berjalan sambil tidur pada malam hari. Maka dari itu ia disuruh menaruh gagang pensil di atas pintu kamar Luke. Lalu ibunya menaruh pensil itu di karpet. Akhirnya kedua orang tua Luke beserta Garrett pergi dan hanya menyisakan Ashley dan Luke di rumah. Saat semua sudah pergi, terlihat kalau Ashley sedang menelpon pacarnya yang bernama Ricky. Terlihat juga di sana Luke yang sedang menguping pembicaraan Ashley. Dan si Luke ini terlihat cemburu dengan hubungan Ashley dan Ricky. Ia pun akhirnya pergi. Ashley yang tengah mencari keberadaan Luke secara tak sengaja melihat sebuah foto keluarga yang sedang liburan. Nampak di situ kalau Luke menggunakan penutup wajah yang berwarna hijau gelap. Untuk menghilangkan kebosanan, Ashley ini berniat untuk menonton film horor. Namun tiba-tiba ia dikagetkan dengan kedatangan Luke yang sedang membawa Amer. Ashley yang diberi tugas untuk mengawasi Luke langsung saja menyita Amer yang dibawa Luke. Saat menonton film, Luke ini menyatakan perasaannya kepada Ashley, namun Ashley menolaknya dengan cukup halus. Di saat mereka sedang menonton film, tiba-tiba ada seseorang yang memencet bel, dan itu adalah tukang pizza. Saat Ashley mengambil pizzanya, Luke lalu pergi untuk menyiapkan suasana romantis di atas meja. Luke yang mulai terbawa suasana, akhirnya ingin mencoba mencium Ashley, namun Ashley menolak ciuman tersebut. Lalu tiba-tiba handphone Ashley berdering, dan terdengar seseorang sedang mencoba menerornya. Seseorang itu mengatakan bahwa dia sedang mengawasi Ashley dari luar. Dan lama-kelamaan, teror itu semakin menjadi nyata. Ashley yang panik mencoba untuk mengunci semua pintu dan jendela. Lalu Ashley meminta teleponnya yang di dekat Luke. Tapi si Luke ini malah tak sengaja melemparkannya ke akuarium. Lalu secara mengagetkan tiba-tiba si Garrett ini datang dari luar rumah. Ashley pun bertanya apakah itu perbuatannya. Garrett pun menyangkal seolah ia tak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Saat mereka bertiga sedang berkumpul, tiba-tiba terdengar pecahan kaca dari lantai atas. Setelah diselidiki, itu adalah batu yang dilempar dari luar rumah. Teror pun semakin parah. Saat Ashley ingin mencoba kabur dengan mobil, tiba-tiba ban mobilnya sudah kempes akibat tertusuk pisau. Saat Garrett kembali ke bawah, dia menemukan bahwa tulisan yang berada di batu itu adalah "Jika kau pergi, kau mati". Garrett pun yang tak mau terlibat dengan urusan ini, akhirnya mencoba keluar dari rumah. Namun saat hendak lari keluar rumah, si Garrett ini malah tertembak. Ashley pun merasa panik dan sangat ketakutan, dan ia pun mengajak Luke untuk bersembunyi. Namun saat mereka ke atas, ternyata sudah ada seseorang yang telah menunggu dengan senjata shotgun. Akhirnya mereka pun bisa bersembunyi di loteng. Luke pun berbicara kepada Ashley bahwa dia akan mengambil pistol di kamar ayahnya. Setelah mengambil pistol, Luke dan Ashley terjebak di sebuah ruangan, hingga akhirnya mereka bersembunyi di dalam lemari. Di situ nampak seseorang yang membawa shotgun tadi sedang mencari mereka. Ashley yang melihat penjahat itu dengan teliti, akhirnya sadar kalau yang dipakai penjahat itu adalah topeng milik Luke, karena bentuknya sama seperti yang di foto keluarga. Ashley pun marah dan ia berencana akan melaporkan kejadian ini ke orang tua Luke. Luke yang kesal akhirnya menampar Ashley sampai ia terjatuh dari tangga dan membuat Ashley tak sadarkan diri. Singkat cerita, saat Ashley telah bangun, ia mendapati dirinya sedang terikat di sebuah kursi. Di adegan ini sungguh mengasarkan sekali karena bocah bajingan ini tiba-tiba menyuruh dada Ashley. Dan yang bikin muaknya, kenapa adegannya tak diperlihatkan saja. Lanjut,
tiba-tiba terdengar bel dari depan pintu. Dan saat dilihat, itu adalah Ricky yang mencoba mencari Ashley. Saat sedang mencari Ashley, tiba-tiba kepala Ricky ini dipukul dengan tongkat baseball dari belakang oleh Luke. Namun pukulannya tak cukup untuk melumpuhkan Ricky. Alhasil, Ricky pun merebut tongkat baseball yang dipegang oleh Luke. Namun tiba-tiba Luke ini menancapkan pensil ke wajah Ricky yang ia ambil dari bawah karpet. Saat Ricky hendak memukul Luke, tiba-tiba Garrett ini muncul dan menodongkan shotgun ke arahnya. Ricky pun berakhir sama dengan Ashley yang terikat di kursi. Ternyata si Ricky datang ke situ karena dijebak oleh Luke dengan cara mengirimkan pesan dengan handphone Ashley. Setelah itu, Luke meminta Ashley untuk menelpon mantannya, yaitu Jeremy. Jeremy ini disuruh juga untuk datang ke situ. Tapi Ashley pun jelas menolak perintah Luke. Tapi pada akhirnya Jeremy ini mau datang karena dibodohi oleh Luke. Lalu Luke bermain sebentar dengan Ricky dengan kaleng cat yang dijatuhkannya dari atas menggunakan tali. Garrett pun khawatir dengan apa yang dilakukan oleh Luke karena hal yang dilakukan Luke dapat membahayakan Ricky. Ashley yang ditinggal sendiri di situ mencoba untuk meloloskan diri dan ia pun berhasil. Dan lalu mengambil pistol yang telah digunakan oleh Luke. Saat Ashley datang, ia mengancam Luke supaya mengakhiri permainan itu. Luke yang menghiraukannya akhirnya melemparkan kaleng cat itu dan mengenai kepala Ricky hingga hancur. Dan Luke pun kegirangan karena lemparannya mengenai kepala Ricky. Ashley yang sudah kesal mencoba mengancam Luke dengan pistol, tapi ternyata pistol itu kosong, tak ada isinya. Lalu Ashley mencoba kabur keluar rumah. Melihat itu, Luke langsung menyuruh Garrett untuk mengejarnya supaya tak menjadi masalah untuk mereka. Ashley yang sudah berhasil kabur tiba-tiba kembali tertangkap. Kali ini ia diikat dengan tali lampu dan lakban yang cukup kuat. Scene pun berpindah. Jeremy di sini sudah sampai di rumah Luke. Saat akan bertemu Ashley, tiba-tiba di sana Luke mengatakan bahwa ia menjadi perantara antara Ashley dan Jeremy. Dan Jeremy disuruh untuk menuliskan permintaan maaf kepada Ashley di sebuah buku. Saat sudah selesai menulis, tiba-tiba Jeremy ini dibunuh oleh Luke dengan seutas tali yang diikatkannya ke leher, lalu ditarik dengan traktor. Di dalam rumah, Ashley yang ingin bebas mencoba merayu Garrett untuk membebaskannya, yang sewaktu itu disuruh Luke untuk menjaga Ashley. Alhasil, Garrett pun terpancing untuk melepaskan ikatan Ashley, dan di kesempatan itu si Garrett mencoba mencium Ashley. Namun setelah berhasil mencium Ashley, tiba-tiba ia ditembak dengan shotgun oleh Luke. Luke yang sudah benar-benar menjadi psikopat akhirnya menghabisi sahabatnya sendiri dengan shotgun. Wah, ini nih bocah bangor, nggak tahu terima kasih pokoknya. Udah ditolongin malah membunuh temennya, kan pantek lo gitu loh. Luke yang mulai kesal dengan ocehan Ashley akhirnya pun membunuh Ashley menggunakan pisau lipat. Lalu Luke membuat seolah-olah pelakunya adalah Jeremy dengan cara menempelkan sidik jari ke tangan Jeremy. Di sini Luke seperti sudah sangat ahli dalam mengarang cerita pembunuhan. Di sini diatur seolah-olah Jeremy lah yang menghabisi semua orang dan akhirnya lalu ia bunuh diri. Luke pun membersihkan semua kekacauan seolah-olah tak terjadi apa-apa. Dan ia pura-pura tidur saat orang tuanya nanti kembali. Saat orang tuanya pulang, mereka terkejut karena terdapat pembantaian di sana. Saat polisi dan tim medis datang, tiba-tiba dari luar ada yang berteriak bahwa masih ada satu korban yang masih hidup. Luke yang kaget akhirnya melihat keluar jendela. Dan ternyata di sana Ashley masih hidup. Ashley yang melihat Luke di jendela akhirnya dia mengacukan jari tengah kepadanya. Mampus lu anak anjing. Oke, sekian dulu pembahasan dari channel Kurang Waras. Terima kasih.